Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi mengenai mengelola lembaga kerjasama bipartit dan lembaga kerjasama tripartit. Adapun anggota kelompok kami sebagai berikut. Yang pertama saya sendiri, Hilatun Hasanah, Robita Lestari, Sakum, dan Wan Chandra. Adapun materi yang akan kami bahas ialah yang pertama, pengertian lembaga kerjasama bipartit, yang kedua pengertian lembaga kerjasama tripartit, yang ketiga perundingan tripartit, yang keempat pelaksanaan lembaga kerjasama bipartit dan lembaga kerjasama tripartit, yang kelima kesimpulan. Baik, langsung saja penyampaian dan penyajian materi akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku proses produksi barang dan atau jasa yang dari unsur pengusaha, pekerja, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah memiliki peran sebagai fasilitator dalam ruang lingkup hubungan industrial, terutama kaitannya dalam hal pengawasan pelaksanaan peraturan tentang tenaga kerjaan, yang diantaranya meliputi banyak hal, salah satunya perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan pengusaha atau serikat pekerja dengan gabungan organisasi pengusaha. Pengertian lembaga kerjasama bipartit. Lembaga kerjasama bipartit yang selanjutnya disebut LKS bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di suatu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja atau serikat buruh yang sudah tercatat di instansi yang bertanggung jawab di bidang tenaga kerjaan atau unsur pekerja atau buruh. LKS bipartit wajib dibentuk oleh setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 orang pekerja atau buruh atau lebih. Tujuan LKS bipartit adalah menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan di perusahaan. Lembaga kerjasama tripartit yang kemudian disebut LKS tripartit merupakan forum komunikasi konsultasi antara pemangku kepentingan tripartit, yaitu pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja atau serikat buruh untuk komunikasi, konsultasi, dan pertimbangan. Ditunjukkan untuk memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan dan pemecahan masalah. Fungsi lembaga kerjasama tripartit sebagai forum komunikasi konsultasi dengan tugas utama yaitu menyatukan konsepsi sikap dan rencana dalam menghadapi masalah-masalah ketenagakerjaan, baik yang berdimensi waktu sekarang yang telah timbul karena hal-hal yang tidak terduga maupun hal-hal yang akan datang. Lembaga kerjasama tripartit terdiri dari A. Lembaga kerjasama tripartit nasional, provinsi, kabupaten, kota. B. Lembaga kerjasama tripartit sektoral nasional, provinsi, kabupaten, atau kota. Susunan anggota LKS tripartit paling banyak berjumlah 45 orang, yang penetapannya dilakukan dengan memperhatikan komposisi keterwakilan unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja atau serikat buruh dengan komposisi keterwakilan 1:1:1. Susunan keanggotaan LKS tripartit terdiri dari A. Ketua merangkap anggota yang dijabat oleh menteri. Yang pertama, 3 wakil ketua merangkap anggota masing-masing dijabat oleh anggota yang mewakili unsur pemerintah. Selanjutnya, sekretaris merangkap anggota dijabat oleh anggota yang mewakili urusan pemerintah beberapa orang anggota sesuai dengan kebutuhan. Keanggotaan lembaga kerjasama tripartit diangkat untuk 1 kali masa jabatan selama 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya selama 3 tahun. Lembaga kerjasama tripartit nasional dan provinsi mengadakan sidang secara berkala sekurang-kurangnya 1 bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan, sedangkan untuk kabupaten minimal 1 kali dalam 1 bulan. Berikutnya adapun perundingan tripartit. Yang pertama, mediasi. Mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral. Yang kedua ada konsiliasi.
Konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan hanya dalam satu perusahaan yang dipimpin oleh konsoliator yang ditunjuk oleh para pihak, seperti mediator. Konsiliator berusaha para pihak agar tercipta kesepakatan antara keduanya. Bila tidak dicapai kesepakatan, konsoliator juga mengeluarkan produk berupa anjuran. Selanjutnya ada arbitrase, adalah penyelesaian perselisihan hanya dalam satu perusahaan di luar pengadilan hubungan industrial, melalui kesepakatan tertulis dari pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya para pihak dan bersifat final. Pelaksanaan LKS bipartit telah diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per 32/Men/12/2008 tentang tata cara pembentukan dan susunan keanggotaan lembaga kerjasama bipartit yang selanjutnya disebut Permenakentras Nomor 32 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa LKS bipartit mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 kali dalam sebulan atau setiap kali dipandang perlu dengan materi pertemuan dapat berasal dari unsur pengusaha, unsur pekerja atau buruh, atau dari pengurus LKS bipartit. Sedangkan LKS tripartit, baik itu nasional maupun provinsi, mengadakan sidang secara berkala sekurang-kurangnya 1 kali dalam 3 bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan pelaksanaannya sendiri dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat. Adapun untuk LKS tripartit, kabupaten atau kota mengadakan sidang secara berkala sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 bulan. Kesimpulannya, perundingan bipartit menjadi langkah pertama yang dilakukan oleh pengusaha dan serikat pekerja atau buruh dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, baik itu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja atau buruh dalam suatu perusahaan. Metode perundingan tripartit melalui mediasi yang cukup efektif dalam upaya menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dalam jalan damai antara para pihak yang berselisih sebelum melangkah ke tahap selanjutnya, yaitu pengadilan hubungan industrial. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran sebagai fasilitator dalam hubungan industrial yang mempunyai peran mendengarkan keluh kesah di antara pengusaha maupun serikat pekerja mengenai kondisi ketenagakerjaan maupun masalah ketenagakerjaan yang dihadapi. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata dan kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.